Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, masih dalam pembahasan mengenal agama Islam. Islam ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Dan masing-masing memiliki rukun. Rukun Islam ada 5, dan rukun iman ada 6. Dan kita akan masuk insyaallah dalam pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir. Para ulama menjelaskan beriman kepada takdir mencakup keimanan kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita yakini ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apapun yang akan terjadi, Allah telah mengetahuinya terlebih dahulu. Bahkan yang tidak terjadi pun, andai terjadi, Allah juga mengetahui. Baik secara global maupun secara terperinci. Allah mengetahui segala sesuatunya. Ada triliunan butir pasir di lautan. Allah mengetahui satu persatu. Ada triliunan jumlah daun di semua pohon yang ada di muka bumi ini. Allah tahu satu persatu. Secara detail. Apa warna daun itu? Kapan dia akan rontok? Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya secara detail. Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-62. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di surat At-Talaq ayat ke-12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman kepada Alkitabah, pencatatan takdir. Yaitu kita yakin segala sesuatunya sudah Allah tulis. Apapun yang terjadi pada makhluk, sudah Allah tuliskan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Di surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab catatan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin." Allah telah menulis
takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Tidak ada sebutir debu yang terbang karena ditiup angin kecuali sudah ditulis. Tidak ada selembar daun yang rontok dari pohonnya kecuali sudah tertulis. Tidak ada setetes air yang mengalir kecuali sudah tertulis. Semuanya. Dan tidak ada perubahan. Itulah makna sabda Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya, catatan takdir sudah usai, tidak akan ada perubahan. Termasuk sudah ditulis siapa muslim, siapa kafir. Siapa orang baik, siapa penjahat. Dan siapa penghuni surga, serta siapa penghuni neraka. Sudah tercatat. Tidak akan ada perubahan. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita beramal? Jika semuanya sudah ditakdirkan, siapa yang beramal baik, siapa yang beramal buruk, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Kalau begitu kita tidakkah bergantung kepada takdir saja? Maka jemaah sekalian, pertanyaan seperti ini pernah muncul dari para sahabat. Rasulullah SAW menegaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati au minan nar." Tidak seorang pun dari kalian kecuali sudah ditakdirkan apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Maka sahabat pun bertanya, "Ala nattakil ya Rasulullah?" Kalau begitu, kita bergantung saja kepada takdir kita ya Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menolak pemahaman tersebut. Kata beliau, "La, tidak boleh. I'malu fakullun muyassar." Beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Maksudnya jemaah sekalian, Allah pun menakdirkan adanya sebab akibat. Kalau seseorang beramal baik, akibatnya pasti baik. Kalau dia beramal buruk, akibatnya pasti buruk. Dan kita tidak diperintahkan memikirkan apa takdir kita. Kita pikirkan pun kita nggak mungkin tahu apakah kita ditakdirkan penghuni surga atau penghuni neraka. Yang diperintahkan kepada kita adalah beramal. Kalau amalan kita baik, tinggal prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Lail, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberi, yaitu memberi sedekah atau mengajarkan ilmu atau kebaikan apapun, dan dia bertakwa dan membenarkan al-husna. Al-husna maknanya di dunia adalah la ilaha illallah dan di akhirat surga. Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Lihat, dia menempuh jalan yang baik, Allah mudahkan kepada kebaikan. Nggak mungkin Allah balas dengan keburukan. Dan kita harus yakin dalam takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Tidak ada seorang pun yang dizolimi.
Kemudian apa lanjutan ayat? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, tidak bertakwa dan mendustakan al-husna, mendustakan la ilaha illallah dan mendustakan surga. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Itu adalah balasan sesuai dengan jalan yang dia pilih. Jadi tetap kita diperintahkan untuk beramal, bersamaan dengan itu kita pun yakin amalan kita sudah Allah tuliskan. Dan kemana kita akan kembali, ke surga atau ke neraka, sudah Allah tulis. Dan catatan Allah itu tidak ada perubahan. Lalu bagaimana dengan hadis doa dapat merubah takdir? Amal-amal soleh pun dapat merubah takdir. Maka ketahuilah jamaah sekalian, yang berubah itu hanyalah catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Bukan catatan induk yang di Allahul Mahfuz. Allah sebutkan dua catatan ini di surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus, yaitu menghapus catatan takdir apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya ada ummul kitab, catatan induk yang disebut Al-Lauhul Mahfuz. Jadi lihat ayat ini, ada dua catatan. Catatan yang pertama yang masih Allah hapuskan dan Allah tetapkan. Catatan yang kedua, ummul kitab yang ada di sisi Allah. Itu tidak pernah berubah. Sudah Allah tetapkan. Jadi yang berubah itu hanyalah catatan yang ada di tangan malaikat. Contoh, catatan yang ada di tangan malaikat itu adalah catatan takdir tahunan yang terjadi di setiap Lailatul Qadar. Makanya jemaah sekalian, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, di antara maknanya adalah malam penakdiran. Al-Qadar maknanya adalah penakdiran. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Juga terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan setiap perkara yang penuh hikmah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun di malam itu untuk menetapkan takdir tahunan. Dan yang mereka tetapkan bukan sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz. Itulah catatan yang dapat berubah, yang ada di tangan malaikat. Sedangkan yang ada di Al-Lauhul Mahfuz itu tidak pernah berubah. Dan kita harus yakin segala sesuatunya sudah tertulis. Jadi jangan ada lagi yang misalkan bertanya, apakah itu takdir Allah? Ustadz, kehidupan saya begini dan begitu. Saya barusan bercerai. Apakah itu takdir Allah? Itu nggak usah ditanyakan lagi. Semuanya takdir Allah, nggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Adanya iblis, takdir Allah. Adanya para penjahat, takdir Allah. Semuanya. Kemudian yang ketiga,
yang harus kita imani pada takdir Allah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini wajib kita yakini. Dalam surat Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa yaf'alullahu ma yasha." Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka Allah menakdirkan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Meskipun seluruh makhluk menghendaki, kalau Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Meskipun seluruh makhluk tidak menghendaki, namun Allah menghendakinya pasti terjadi. Dan apapun yang kita kehendaki tidak akan terjadi sampai Allah menghendakinya. Dalam surat At-Takwir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu Rabbul alamin." Dan tidaklah kamu berkehendak akan terjadi seperti yang kamu kehendaki, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Tetapi jemaah sekalian, perlu diingat dengan baik, ini tidak menafikan bahwa manusia punya kehendak. Akan tetapi kehendak manusia sama sekali tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang menghendaki untuk mencari jalan kembali kepada Rabb-Nya. Surat An-Naba ayat ke-39. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Silahkan datangi ladang bercocok tanam kalian sesuai kehendak kalian. Surat Al-Baqarah ayat 223. Menunjukkan apa? Manusia punya kehendak. Tapi wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu Rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak akan terjadi seperti yang kamu kehendaki, kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Jadi kehendak kita sama sekali tidak keluar dari kehendak Allah. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah. Maksudnya adalah makhluk dan semua yang terjadi pada makhluk seperti perbuatan-perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah ciptaan Allah. Ucapan kita juga ciptaan Allah. Gerakan kita juga ciptaan Allah. Sebutir debu ciptaan Allah. Tatkala debu itu bergerak, itu juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan kita adalah ciptaan kita, berarti banyak pencipta. Perbuatan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, kita berbuat, kita berucap. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jemaah sekalian 4 hal yang harus kita yakini dalam beriman kepada takdir Allah. Kalau kita sudah meyakini 4 hal ini, maka iman kita kepada takdir sudah benar. Dan di sini ada 2 kelompok sesat yang harus kita waspadai. Yang tersesat dalam keimanan kepada takdir. Yang pertama disebut golongan Qadariyah. Golongan pengingkar takdir. Dan Nabi SAW telah berbicara tentang mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah, para pengingkar takdir itu adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan dihadiri jenazahnya. Karena jemaah sekalian, mengingkari takdir adalah pembatal keislaman. Sebab beriman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Dan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari ilmu Allah, ada yang beriman dengan ilmu Allah dan catatan Allah tapi mengingkari kehendak Allah, dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah mengimani 4 dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW mengatakan Qadariyah adalah majusinya umat ini? Orang yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Karena jemaah sekalian, orang majusi meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu terang dan gelap. Terang yang menciptakan kebaikan, gelap yang menciptakan keburukan. Sementara Qadariyah sebetulnya lebih parah lagi. Mereka meyakini ada banyak pencipta selain Allah, yaitu setiap makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Maka dalil-dalil syar'i diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama bertentangan dengan pemahaman ini. Dan ini adalah pemahaman kufur. Mengingkari takdir adalah kekufuran. Termasuk golongan yang mengingkari takdir adalah golongan Mu'tazilah dan Syiah. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai tingkatan. Dalam berbagai tingkatan mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah kebalikannya. Disebut golongan Al-Jabriyah. Dari kata Al-Jabr. Al-Jabr itu artinya memaksa. Jadi menurut golongan Al-Jabriyah ini, manusia itu dipaksa oleh Allah. Dia hanya seperti wayang. Dia nggak punya kehendak apa-apa. Ini juga sesat. Dan konsekuensi keyakinan mereka berarti
Manusia itu nggak bisa disalahkan kalau dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia nggak punya kehendak apa-apa. Allah yang memaksa dia berbuat dosa. Dan itu juga bermakna, na'udzubillah, seakan Allah tidak adil. Allah yang maksa mereka berbuat dosa, lalu Allah mengazab mereka. Maka ini tidak masuk akal. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwa manusia punya kehendak. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Surat An-Naba ayat 39, surat Al-Baqarah ayat 223, begitu pula surat At-Takwir ayat ke-29. Dan juga itu fakta yang nggak mungkin kita ingkari. Tidak ada orang yang misalkan ketika dia mau makan, dia mengatakan, saya harus makan bakso siang ini. Kenapa? Itu sudah takdir. Enggak ada. Tapi dia memilih sesuai dengan yang dia kehendaki. Karena takdir itu enggak mungkin kita tahu sebelum terjadi. Sehingga enggak mungkin juga ada orang yang mengatakan, saya hari ini sudah ditakdirkan mencuri, jadi saya mau siap-siap. Berarti dia mencuri pilihan dia sendiri. Karena dia nggak tahu takdirnya, hari ini dia mau mencuri. Berarti dia punya kemampuan Allah berikan untuk memilih, mau mencuri atau tidak. Namun tentu apapun yang dia kehendaki, sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan berbuat maksiat nggak bisa disalahkan. Karena alasan itu takdir. Dan itulah hujah para pengikut LGBT hari ini. Yang mereka mengatakan, kami sudah ditakdirkan seperti ini. Sehingga mereka mengatakan bahkan ini anugerah. Sebab ini takdir Allah. Maka jemaah sekalian, kita katakan, takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau takdir yang baik berarti itu anugerah. Tapi kalau takdir yang buruk itu bukan anugerah. Kalau dia mengandung penyelisihan syariat, maka itu bukan anugerah, melainkan dosa. Jadi tidak semua yang Allah takdirkan, tidak semua yang Allah kehendaki berarti Allah cintai. Allah menakdirkan adanya iblis. Allah menghendaki adanya iblis. Allah pula yang menciptakannya. Tetapi iblis adalah makhluk yang paling Allah benci. Kalau logikanya seperti itu, berarti iblis Allah cintai dong. Ternyata tidak. Jadi betul memang orang yang LGBT itu takdir Allah. Tapi itu bukan anugerah Allah. Karena itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang memiliki keyakinan Jabriyah ini, termasuk di dalamnya golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah memiliki keyakinan Jabriyah. Hanya saja mereka mengatakan seseorang itu majburun fil batin wa mukhtarun fil zahir. Dia dipaksa oleh Allah secara batin saja. Tapi secara zahir dia yang melakukan. Jadi kalau tadi saya contohkan, mereka meyakini manusia itu hanya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang.
Maka ini keyakinan Jahmiyah. Tapi Asy'ariyah mengatakan manusia itu seperti pisau. Pisau itu dapat memotong. Tapi hakikatnya yang memotong adalah yang megang pisau. Jadi mereka lebih halus. Kata mereka, dia secara batin dipaksa oleh Allah. Tapi secara zahir dia yang memilih. Seperti pisau. Pisau itu dapat memotong, namun hakikatnya yang memotong adalah manusianya. Maka ini semuanya adalah batil. Bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah meyakini kedua-duanya. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Bersamaan dengan itu, manusia juga punya kehendak. Akan tetapi, apapun kehendak manusia, tidak keluar dari takdir Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Kemudian jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ada minimalnya 3 manfaat atau 3 hasil dari iman kepada takdir. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatunya ketetapan Allah. Takdir Allah. Kita celaka atau bahagia, merugi atau beruntung, semuanya takdir Allah. Kalau begitu hanya kepada Allah saja kita bergantung. Jangan sedikit pun kita bergantung kepada makhluk. Makhluk gak bisa apa-apa. Semua terjadi dengan takdir Allah. Dan Allah juga berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Yang kedua, kita tidak menjadi orang yang ujub apabila yang kita usahakan berhasil. Kita tidak menjadi orang yang sombong. Kenapa? Itu sudah takdir Allah. Kalau Allah nggak menakdirkan, nggak akan terjadi. Yang pantas meninggikan diri, yang pantas dipuji, hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kitanya yang hebat. Kalau kita benar-benar yakin segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, kita nggak akan menjadi orang yang sombong atau ujub, bangga diri. Dan ini semuanya adalah termasuk syirik. Ingin dipuji, riya, bangga diri, merasa diri tinggi, dan sombong. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ini semuanya adalah syirik hati. Karena hanya Allah yang pantas dipuji. Hanya Allah yang pantas meninggikan diri. Hanya Allah yang maha tinggi, melebihi segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, hati kita lebih tenang, lebih tentram dalam menjalani hidup ini. Meskipun kita ditimpa musibah, maka kita akan lebih tenang. Kenapa? Itu semua sudah takdir Allah. Kita nggak akan bisa lari dari takdir Allah. Sehingga kita pun tidak larut dalam penyesalan. Ada orang yang sampai terus memikirkan, coba kalau saya nggak ikut bisnis itu, saya nggak akan rugi. Jemaah sekalian, itu sudah takdir Allah. Kalau Allah sudah takdirkan merugi, kita nggak akan bisa lari darinya. Coba saya nggak
keluar rumah, nggak akan terjadi kecelakaan seperti ini. Jangan seperti itu. Kalau Allah sudah takdirkan, kita nggak mungkin lari dari takdir Allah. Maka kita pun lebih tenang. Oleh karenanya Nabi SAW melarang seseorang berandai-andai ke belakang untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Apa maknanya jemaah sekalian? Mukmin yang kuat di sini? Kuat ototnya kah? Fisiknya? Atau kekayaannya? Atau apanya? Maksudnya adalah kuat imannya. Bukan kuat fisiknya, bukan. Tapi kuat imannya. Bukan kuat ekonominya, bukan. Atau politiknya, bukan. Tapi imannya. Mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah imannya. Jadi meskipun fisiknya lemah, tapi dia lebih kuat imannya, Allah lebih cinta kepadanya daripada yang fisiknya kuat tapi lemah iman. Kemudian lanjutan hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah di sini kata para ulama, jangan malas. Bukan maknanya jangan lemah fisik, karena lemah fisik itu kan bukan pilihan kita. Tapi jangan malas. Dan betapa banyak jemaah sekalian orang yang fisiknya lemah, tapi hatinya kuat. Sehingga betapa banyak orang tua, kakek-kakek mengalahkan anak muda ke saf pertama. Anak muda yang kuat fisik tapi terlambat sholat terus. Dikalahkan oleh kakek-kakek. Jadi ini bukan soal fisik yang kuat, tapi soal tekad hati. Dan tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kamu ditimpa satu musibah, maka jangan lagi kamu berkata, andai yang aku lakukan adalah ini, tentu yang akan terjadi adalah ini dan itu. Mungkin ada orang yang mengatakan misalkan, coba kalau saya nggak ikut bisnis seperti itu, yang saya ikut bisnis lain, bisa jadi sekarang saya sudah beruntung, nggak rugi seperti saat ini. Maka itu dilarang diucapkan oleh Nabi SAW. Coba kalau saya nggak keluar rumah, nggak akan terjadi kecelakaan ini. Maka itu ucapan terlarang. Berandai-andai ke belakang untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'alah. Atau bisa juga dibaca, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi nggak mungkin kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya ucapan andai kata untuk berandai-andai ke belakang, menyesali musibah yang sudah terjadi, akan membuka amalan setan. Maksudnya kata para ulama, menjadikan kita ragu-ragu terhadap keimanan kepada takdir. Jadi kuatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faidahnya adalah
kita akan hidup lebih tenang. Meskipun banyak musibah menimpa kita. Karena kita yakin ini sudah takdir Allah yang kita nggak mungkin lari daripadanya. Kita pun lebih lapang dada dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah-musibah yang menimpa kita. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini ringkasan pembahasan beriman kepada takdir. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bolehkah apa? Menerka-nerka takdir. Itu namanya meramal. Jadi dukun nantinya. Cuma meramal itu ada dua macam. Meramal yang tidak ilmiah dan yang ilmiah. Yang tidak ilmiah itulah perdukunan. Itulah perdukunan. Tidak ilmiah maksudnya gimana? Itu nggak bisa dijelaskan ada hubungan apa antara sebab dengan akibat. Misalkan karena dia lahir bulan September, bintangnya Libra. Maka nasibnya bulan ini dia masih akan menjomblo. Rezekinya kurang lancar. Kan nggak bisa dijelaskan. Ada hubungan apa? Tanggal lahir dengan nasib orang, nggak ada hubungan. Atau garis tangan. Nasibnya begini dan begitu, nggak ada hubungan. Jadi ini semuanya adalah perdukunan. Cuma pertanyaannya, kenapa ada orang yang meramal-ramal, nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi terjadi seperti yang dia ramalkan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu perdukunan yang paling parah. Kalau orang menuntut ilmu, dia nggak akan tertipu. Justru dia tambah yakin, berarti dia dukun asli. Bagusan mana dukun asli atau palsu? Dukun palsu kan lebih bagus. Kalau yang asli itu, dia minta tolong kepada setan. Setan itu mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Kemudian disampaikan kepada para dukun. Malaikat yang Allah perintahkan untuk melakukan kejadian di muka bumi, pembicaraan malaikat ini dicuri oleh setan, lalu disampaikan kepada dukun. Jadi itu memang berita benar. Maka terjadilah seperti yang dia katakan. Oleh karena itu, gaib itu ada dua macam. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak artinya hanya Allah yang tahu. Allah belum beritahukan kepada seorang pun. Sedangkan gaib nisbi, sebagian makhluknya sudah tahu karena sudah Allah beritahukan. Itulah tadi, Allah sudah beritahukan kepada malaikat, lalu dicuri dengar oleh setan-setan. Kemudian mereka beritahukan kepada para dukun. Itu tandanya dia dukun asli. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna sam'ah, wa aktsaruhumul kadhibun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ini, maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak dusta, lagi banyak dosa. Ini adalah dua sifat dukun. Banyak dusta, lagi banyak dosa. Kenapa? Karena makin banyak dosanya, setan makin senang membantunya. Apa yang dilakukan oleh setan?
Perhatikan lanjutan ayat. Yulquna sam'a. Setan-setan itu memberikan kepada mereka berita yang dicuri dari ucapan atau pembicaraan para malaikat. Wa aktsaruhumul kadzibun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Maksudnya, memang ada satu berita benar, tapi kedustaannya ada 100 mereka tambahkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Dengan satu berita benar, seorang dukun ini dia tambah dengan 100 kedustaan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, meramal yang ilmiah. Yang ilmiah itu seperti apa? Seperti yang dilakukan BMKG. Ramalan cuaca. Karena melihat tanda-tanda alam. Misalkan arah angin menuju ke selatan, berarti biasanya menurut pengalaman hari-hari sebelumnya terjadi hujan di sini dan di situ. Ini kan masuk akal. Atau antum buka GPS. Lihat merah. Ramalannya di situ perjalanan 1 jam. Maka itu bukan perdukunan. Jadi seperti itu, akhi. Hindari yang bentuk ramalan yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu adalah perdukunan. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Pak, Pak, dalam batik, Itu merencanakan. Bagus. Rencanakan sekolah-sekolah yang bagus, yang baik untuk anak kita. Dan itu bagus juga untuk mempersiapkan mentalnya. Kalau kita ingin anak kita mondok, itu dari kecil sudah siapkan mentalnya. Supaya nanti ketika dia mondok, dia sudah siap berpisah. Dari kecil sudah disiapkan, nanti kamu mondok di sini, kasih motivasi-motivasi, supaya dia siap mentalnya. Kalau belum siap, maka ini banyak mudarat. Anak-anak yang mondok dan tidak siap mental, banyak mudarat. Jadi bagus hal seperti itu. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Apakah kita bisa merubah dari takdir buruk menjadi takdir baik, Ustaz? Yang mana takdir itu belum terjadi. Kemudian kalau memang bisa kita merubah takdir buruk, tuntunan dari Rasulullah apakah ada, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Tadi sudah terjawab sebetulnya. Doa dan amal soleh dapat merubah takdir. Tapi hakikatnya yang berubah hanyalah yang di catatan malaikat. Sedangkan di Allahul Mahfudz sudah tertulis seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Juga Nabi SAW bersabda, Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi umurnya dipanjangkan. Berarti takdirnya berubah. Rezekinya dilapangkan, berarti takdirnya berubah. Tapi perubahan itu hanyalah yang ada di tangan malaikat. Mungkin sebagai ilustrasi, seseorang katakanlah ditakdirkan bulan ini rezekinya 10 juta. Ini pertama. Kedua, ternyata di bulan ini juga orang tersebut ngasih hadiah kepada keluarganya. Dia berbuat baik kepada keluarga-keluarganya. Kemudian bulan itu juga Allah rubah. Ini yang ketiga. Ternyata dia dapat 20 juta. Terjadi perubahan. Yang tadinya 10 juta jadi 20 juta.
maka perubahan ini hanya di catatan malaikat. Di Allahul Mahfudz, tiga-tiganya ini sudah tercatat. Tidak ada perubahan di Allahul Mahfudz. Itu tadi makna surat Ar-Ra'd. Ayat keberapa tadi? Ayat keberapa? 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini catatan pertama. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab yang tidak pernah dirubah. Nanti baca tafsir ayat ini, kesimpulannya ada dua catatan takdir. Yang induk di Allahul Mahfudz itu tidak pernah berubah. Kemudian Allah juga menetapkan sebab akibat. Kalau kita tambah banyak ibadah kita, amal soleh kita, maka akibatnya pahala kita makin besar. Allah tetapkan adanya sebab akibat. Maka berusahalah supaya mendapatkan akibat yang lebih baik. Tadi sudah kita bahas juga, tidak boleh kita bergantung kepada takdir, sehingga kita nggak mau lagi beramal. Karena kita pun nggak tahu apa takdir kita. Demikian, wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Tes. Izin bertanya Ustadz, dalam satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina yang pasti akan mengenainya. Zina mata melihat, zina lisan berbicara, zina hati menginginkan, dan kemaluanlah yang membenarkannya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap manusia pasti akan mengambil bagian dari zina ini? Demikian Ustadz. Jazakallahu khair. Ya, di situ dikatakan zina mata melihat. Setiap orang yang punya mata akan terjerumus zina. Tapi Allah berikan rukhsah. Sebagaimana di hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Ya Ali, la tudbi'in nadrata an-nadrata, fa inna malakal ula. Wahai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena bagimu yang pertama, artinya karena kamu pertama enggak sengaja, maka Allah maafkan. Yang kedua, sudah disengaja, maka itu menjadi dosa. Jadi, itu disebut zina mata, tapi dia enggak sengaja. Pandangan pertama, maka Allah berikan pemaafan. Dan yang disengaja pun masih ada solusi. Solusinya adalah bertobat. Oleh karenanya, penting kita memperbanyak istighfar. Karena kita semuanya banyak dosa. Dan di hari ini betapa mudahnya kita mengakses dosa tersebut. Di antaranya melalui gadget kita. Buka medsos, kita melihat banyak para wanita di medsos. Maka kalau muncul video atau foto wanita, apa yang kita lakukan? Ya segera berpaling, segera ditutup, segera ganti channelnya. Kalau perlu diblokir. Kalau muncul film Korea, nggak usah diklik. Jadi kalau lihat pertama, nggak sengaja, maka Allah berikan pemaafan. Demikian, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.